Iya, baik. Kalau kesibukan masih ngurusin anak-anak aja sama masih lagi fokus di NGO-ku karena akan nambah daerahnya lagi dengan banyak banget kegiatannya. Jadi itu aja udah banyak menyita waktu. Nah itu nambah daerahnya tuh berapa banyak sih? Sekarang udah 17 nambah 2 jadi 19 soldier regional. Jadi memang di sini aku mencoba untuk bikin programnya, kemudian pengaplikasiannya ke daerahnya sesuai karakternya, sesuai budayanya dan sesuai apa ya kegiatan-kegiatan yang bisa ngeblend dengan daerahnya sendiri karena tidak sama yang ada di perkotaan sama pedesaan itu pasti akan berbeda gitu. Jadi kayak contohnya kita bicara tentang mangrove, tentang pemilahan sampah itu nggak bisa cara yang sama tiap daerah dengan cara yang berbeda. Nah itu berarti nambah daerah, nambah tim juga atau seperti apa? Nambah daerah, nambah tim, tapi kita selalu terbuka sama volunteer ya. Jadi kita pengen ada orang baru selalu biar bisa dapat pengalaman baru juga dan kita pun juga dapat ide-ide atau inovasi baru. Jadi supaya tetap fresh walaupun yang disampaikan itu tujuan dan pesannya itu selalu sama, tapi pengemasannya aja yang berbeda. Itu pun juga kita mencoba mengajak aku sih tepatnya mengajak anak-anak untuk ikutan gitu kayak kemarin kita ke acara mangrove, kemudian memilah sampah, terus kemarin kita baru di rumah belajar ngompos. Nah, anak-anak dilibatin juga jadi mereka udah tahu kalau teman-teman si soldier tuh siapa yang pusatnya, terus teman-teman di daerah siapa karena lumayan sering ketemu. Nah anak-anak sendiri seperti apa pas pertama kali kakak ajak ke Resolver sendiri? Karena si soldier banyak kegiatan outdoornya, jadi mereka happy-happy aja sih pas saat diajakin ke outdoor itu. Pertama kali mereka datang itu, oh iya sama-sama, dikit. Iya nggak apa-apa. Iya, jadi pertama kali mereka ketemu sama teman-teman itu di acara mangrove di PIK menanam. Mereka happy aja karena ya open space, banyak daun, banyak ketemu binatang kayak monyet, kepiting, burung, terus kadal, udang gitu. Jadi mereka happy banget dengan suasana baru. Tapi ya di sini tugas kita menjelaskan apa yang dilihat, apa yang sedang kita kerjain gitu. Karena kan kita mencoba untuk selalu ada ilmu yang masuk lah gitu. Walaupun mungkin mereka juga cuman kayak ya begini aja. Tapi kalau diulang-ulang terus-menerus nanti mereka akan dengan sendirinya akan punya kreasi yang tinggi dan mereka akan mungkin akan di bawah alam sadar mereka akan menjadi mereka mendapatkan kebiasaan yang baru gitu. Nah kakak sendiri mengajarkan anak-anak untuk ikut seperti itu atau emang mereka yang mau atau seperti apa? Kalau di umur anak-anakku sekarang kan mereka pengennya jalan-jalan, mereka pengen tahu, mereka pengen nempel sama orang tuanya gitu. Jadi ya kemana aku pergi mereka pasti pengen ikut, ya aku ajak aja. Tapi aku lihat juga tempatnya apakah memungkinkan bawa anak atau tidak gitu. Kalau terlalu repot gitu atau terlalu terlalu bukan kotor ya, kalau kotor itu hal yang wajar gitu, tapi tempatnya yang nyaman gitu buat mereka selayaknya yang umurnya aku ajak. Tapi ada nggak sih kak yang kayak misalnya kakak mau pergi kemana, terus kakak bilang ke anak-anak kayak mendingan gak usah ikut deh soalnya mungkin terlalu bahaya atau seperti apa? Ada nggak sih kayak gitu? Ada beberapa tempat yang kalau aku pernah gitu ke Wonosobo, kita seminggu di sana untuk mengangkat pariwisatanya. Nah di sana aku tetap ajak anak-anak ke Wonosobo, tapi dia tidak ikut ke titik-titik objek wisatanya ya, untuk yang aku angkat pariwisatanya karena perpindahannya cepat gitu. Jadi dari satu titik ke titik lain itu dalam satu hari bisa sampai lebih dari 5 titik. Nah itu melelahkan buat mereka. Kalau kita cuma satu titik gitu, itu pasti akan aku ajak. Seperti kayak waktu di mana Wonosobo juga ya, di yang ke sungai, ke sungai, bukan sungai, daerahnya daerah apa?
Oh iya, nah seperti kan dari Wonosobo ke Banjarnegara, nah Banjarnegara ada sungai, nah itu aku ajakin mereka untuk bermain sungai biar ketemu batu itu, nah itu tidak masalah. Tapi kalau benar-benar kayak loncat dengan untuk kepentingan syuting itu biasanya aku ngelihat mereka akan kecapean kayak nggak aku ajak ya. Tapi tetap diajakin ke Wonosobo selama seminggu. Nah terus anak-anak paling suka biasanya kalau misalnya diajakin kemana sih kak? Ke alam ya, mereka kalau open space, mereka bisa lari, mereka bisa loncat, terserah gitu tanpa batas. Soalnya kalau di Jakarta kan ya khususnya di rumah itu kan masih aspal gitu. Itu akan sakit kalau mereka jatuh. Kalau rumput tanah gitu kan mereka aman ya. Nah mereka lebih suka yang kayak pantai kah atau gunung? Mau gunung, pantai, sungai, kayak semua yang berbau open space kayaknya mereka happy-happy aja tuh kayaknya. Dan bagus juga buat mereka ya, bukan lihat gadget terus ya gitu. Jadi matanya juga dapat vitamin ya. Tapi kakak ada ngebatasin anak-anak nggak sih kayak nggak boleh boleh main gadget satu hari berapa jam atau gimana? Kalau gadget itu nggak bisa lepas dari sehari-hari kita saat ini, itu tetap aku kasih ya. Tapi ada batasnya, seperti kalau mau tidur setelah jam 6 udah tidak ada gadget, karena berapa kali aku lihat adrenalinnya menjadi tinggi dan untuk nuruninnya untuk tidur itu rada susah ya buat aku. Terus terkadang kalau mereka lagi tidak mau makan ya nggak apa-apa, aku kasih gadget. Tapi dibilang kalau udah selesai makan gadgetnya mati, maksudnya di stop gitu. Mereka oke. Jadi mereka juga bisa belajar mendengarkan ibunya. Aku tidak ada masalah sih selama untuk kasih gadget selama tidak over aja. Karena kalau kebanyakan nonton gadget hanya satu arah, mata juga terkontaminasi dengan cahaya tinggi, mereka pasti akan lebih istilahnya tantrum ya gitu. Tapi mereka pasti terlalu overwhelmed aja, terlalu kebanyakan semuanya. Jadi mereka nggak bisa mengasah semua info yang mereka dapat di kepala mereka. Jadi itu yang membuat mereka menjadi senewon mungkin bilangnya. Itu kalau anak-anak jadinya ya tantrum. Nah terus kakak sendiri kan ada kayak open space gitu ya di rumah kayak kakak ngebolehin anak-anak kakak nyoret-nyoret di tembok. Nah itu seperti apa sih awalnya? Kalau nyoret di tembok, aku di rumah udah mengantisipasi kanvas 2x2 besar untuk di belakang tembok. Jadi kalau mereka mau coret-coret di kanvas itu, coretan tipis ada di dinding. Tapi aku selalu bilang coretan itu please ditaruh di kanvas aja. Jadi ibu tidak hilangin hasil karya mereka gitu. Kalau di dinding kan abis itu dia dicat lagi hilang. Kalau di kanvas bisa jadi hasil karya, terus ini nanti kanvasnya ditempel di atas gitu, dipasang semuanya gitu. Mereka tenggat mengerti. Begitu juga di rumahku banyak kan kaca, jadi aku memang udah nyediain spidol yang bisa dihapus, jadi mereka mau coret di kaca pun gak apa-apa. Tapi selalu aku ingetin tidak boleh di dinding, selalu harus di kanvas atau di kaca. Nah terus kakak sendiri ada ngerasa kayak ini nggak sih kayak perubahan anak-anak kakak yang dari dulu awalnya belum kakak kasih kebebasan untuk berekspresi seperti itu sampai akhirnya sekarang kakak membebaskan anak-anak untuk nyoret-nyoret gitu. Dari dulu sih aku memberikan mereka ruang untuk berkreativitas, karena sangat wajar anak-anak penuh keinginan tahuan yang kalau dipegang seperti apa, kalau dicoret seperti apa, kalau dilempar seperti apa. Mereka kan belum tahu cara berkomunikasi layaknya kayak manusia yang udah jam terbangnya tinggi ya, maksudnya kayak seumuran kita gitu. Itu hal yang sangat wajar. Kita yang lebih dewasa, yang kita sebagai orang tuanya yang malah harus belajar lebih sabar gitu, karena memang anak-anak pasti akan begitu fasenya. Emang tugas kita memberikan ruang itu harus, dan kita mentranslate apa yang mereka lagi lakukan dan ngasih bimbingan. Jangan hanya bermain gitu, tapi harus diberikan penjelasan arti mainan ini apa, mainan ini dari mana gitu. Jadi ya tetap anak boleh punya mainan banyak, anak juga boleh tidak punya mainan banyak. Yang paling penting adalah kehadiran orang tuanya di sampingnya dan menjelaskan. Terus ada ini nggak sih kak harapan ke depan buat anak-anak kakak kan makin makin lama makin besar anak-anak kakak dan makin ngerti. Nah itu apa harapan kakak sendiri? Sama seperti orang tua lainnya ya, anak-anak bisa kita sekarang lagi menyiapkan mereka untuk berdiri di kaki mereka sendiri dengan bijak akan keputusannya, pilihannya nanti. Jadi belajar untuk bertanggung jawab dan bisa mandiri. Terima kasih kak. Thank you.